Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran yang tadi ya, yaitu pada metode determinan untuk penyelesaian SPLTV. SPLTV itu apa tadi? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita masuk lagi di contoh soal yang berbentuk soal cerita. Di sini uang Desi, Enggar, dan Firda jika dijumlah sebesar 1 juta rupiah. Uang Enggar dan Firda jika dijumlah sebesar 155.000. Kurangnya dari dua kali uang Desi. Ya, di sini 2 kali. Ini 2 kali uang Desi. Sedangkan jumlah uang Desi dan Firda adalah 126.000 lebih banyak dari uang Enggar. Tentukan besar uang mereka masing-masing. Jadi di sini kita harus mencari besar uang dari uang Desi itu berapa, uang Enggar itu berapa, dan uang Firda itu berapa. Ya. Penyelesaiannya, untuk memudahkan, kita misalkan uang Desi, Enggar, dan Firda itu berturut-turut adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah. Uang Desi itu berarti X rupiah, uang Enggar itu Y rupiah, dan uang Firda adalah Z rupiah. Dari informasi yang ada di soal ini, kita buat sistem persamaan linear 3 variabel sehingga didapat ini. Uang Desi, Enggar, dan uang Firda. Uang Desi, Enggar, dan Firda jika dijumlah sebesar 1 juta. Berarti apa? X tambah Y tambah Z sama dengan 1 juta. Uang Enggar dan Firda jika dijumlah sebesar 155.000 kurangnya dari 2 kali uang Desi. Berarti apa? Y tambah Z. Kan uang Enggar Y, uang Firda Z. Sama dengan jika jumlah ya 2 kali ya, karena ini apa? 155.000 kurangnya dari 2 kali uang Desi. Berarti 2x ya, 2 kali x ya, ini maksudnya karena apa? 2 kali uang Desi. Uang Desi kan tadi misalkan X rupiah, berarti 2x kurangi 155.000. Persamaan ketiga ini. Jumlah uang Desi dan Firda adalah 126.000 lebih banyak dari uang Enggar. Kalau lebih banyak berarti tambah ya. X tambah Z sama dengan Y ditambah. Ini artinya kalau Y tambah 126.000, ini berarti yang dimaksud itu Y itu adalah 126.000 lebih banyak. Apa kurangnya berarti ya kurang. Kalau lebih banyak kan berarti positif. Tambah. Dari ini kita sederhanakan ya. Kita kumpulkan seperti yang atas kan X plus Y plus Z sama dengan 1 juta. Bawahnya juga gitu. Kita rubah sehingga menjadi ini. Persamaan 1 tetap X tambah Y tambah Z sama dengan 1 juta. Yang persamaan 2. Nah ini 2X. Nah di sini awalnya itu sini gini. Yang semula yang 155.000 ini di ruas kanan pindah ke ruas kiri. 155.000 sama dengan ini kan negatif. Kalau pindah ke ruas kiri positif. 2x 2 nya tetap ruas kanan.
Y dan Z ya semula di ruas kiri ya Y-nya kan positif, Z-nya juga positif. Kalau pindah ke ruas kanan maka yang semula positif menjadi negatif. Berarti 2X kurangi Y dikurangi Z ya. Kemudian ini balik ya, 2X dikurangi Y kurangi Z sama dengan 155.000 ya. Agak sama dengan yang lain, ada yang mengandung variabel di sebelah ruas kiri. X ya, persamaan ketiga sama seperti tadi, Y-nya kan sebelah ruas kanan. Kemudian pindah ke ruas kiri yang semula positif menjadi negatif. Menjadi X kurangi Y tambah Z sama dengan 126.000. Dari sini kita menggunakan metode determinan. Kan di sini kan tidak ada contoh maksud saya tidak ada perintah harus menggunakan metode apa, maka kita bebas. Entah itu menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, atau menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi, atau juga menggunakan metode determinan. Tapi di sini kita menggunakan caranya? Metode determinan. Tidak masalah. Harus pakai cara yang mana? Pasti hasilnya juga sama kalau dihitung dengan benar. D. Yang mengandung variabel X ada di sini ya. Variabel Y di sini, variabel Z di sini ya. Di sini kan yang koefisien variabel X 1 2 1, tulis 1 2 1. Yang variabel Y 1 negatif 1 negatif 1 1 negatif 1 negatif 1. Yang Z di sini 1 negatif 1 1 1 negatif 1 1. Nah, kemudian dari sini kalau sudah yang ini kolom pertama dan kolom kedua ditulis kembali di sebelah sini. 1 1 2 negatif 1 1 negatif 1. Sama dengan dihitung sudah kan di sini. Positif ya, ke sini positif, kemudian ke sini positif, ke atas negatif, ke atas lagi negatif, ke atas lagi negatif ya. Nah, hitung 1 negatif 1 1 1 kali negatif 1 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1 kali 1 ditambah ya 1 kali 2 kali negatif 1. Kemudian kalau sudah sini pindah ke sini tandanya negatif 1 kali negatif 1 kali 1 dikurangi ya, kurangi lagi negatif 1 kali negatif 1 kali 1. Kemudian dikurangi lagi 1 dikali 2 dikali 1, sehingga dihitung determinannya menjadi ketemu negatif 6. Tinggal kita mencari nilai dari determinan variabel X, berarti dx ya, dx nya berarti di sini. Berarti yang tempatnya variabel X diganti dengan bilangan-bilangan yang di ruas kanan. 1.155.000 dan 126.000. Tulis di sini. 1 juta 1 juta, kemudian 155.000
Kemudian 126.000. Yang kolom kedua ya variabel Y berapa? Tadi 1 negatif 1 negatif 1. Kemudian berapa lagi? Ya di sini variabel Z tadi 1 negatif 1 1. Nah, kemudian cari sudah determinannya. Ini kolom pertama dan kolom kedua tulis lagi 1 juta, kemudian 155.000 dikali negatif 126.000 dikali maaf 1 ya. 1 juta 1, kemudian 155.000 negatif 1, 126.000 1. Tinggal kita hitung sudah. Determinannya berapa? Gini kan? Ya. Positif. 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 Ke atas, maaf. Negatif, 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 sehingga DX-nya ketemu berapa? 1 juta ya dikali negatif 1 dikali 1, kemudian ditambah 1 kali negatif 1 kali 126.000, kemudian ditambah 1 kali 155.000, kemudian dikali 1, kemudian dikurangi ya kan, 126.000 dikali negatif 1 kali 1, kemudian dikurangi lagi negatif 1 kali negatif 1 kali 1 juta, kemudian dikurangi lagi 1 kali 155.000 dikali 1, sehingga nanti ketemu hasilnya berapa kali dihitung akan ketemu negatif 2.310.000 ya, 2 juta negatif 2.310.000. Untuk DY, nah DY nya berarti 1 kali 1 juta di sini 1 ya, karena mencari DY berarti yang tepatnya variabel Y, koefisien variabel Y harus diganti dengan bilang-bilangan yang di ruas kanan. Di sini 155.000 dikali negatif 1, kemudian 126.000 kemudian berapa? 1 ya. Nah, cari determinannya berapa.
Kemudian di sini kan dicerminkan, maksudnya ditulis kembali 1 juta 155.000, kemudian 126.000. Dengan yang caranya sama, DY-nya nanti akan ketemu negatif 2.622.000. Ya, begitu juga dengan DZ. Di DZ determinan variabel Z, tulis saja lagi 1 tepatnya koefisien variabel Z diganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Di sini 1 juta. Kemudian 2 negatif 155.000. Kemudian yang ketiga 1 negatif 126.000. Ya. Kemudian salin yang kolom pertama dan kolom kedua taruh sini. 1 2 negatif 1 negatif 1. Dengan yang cara yang sama ya seperti yang di atas, itu nanti DZ-nya akan ketemu negatif 1.068.000. Ya, berarti kalau nilai X, Y, dan Z kita hitung lagi. Berarti apa? X-nya sama dengan DX per D. DX-nya berapa tadi? DX-nya negatif 2.310.000. Negatif 2.310.000. Determinannya D ya. D-nya itu ketemu negatif 6. Sehingga negatif 2.310.000 bagi negatif 6 hasilnya sama dengan 385.000. Kalau Y, nilai Y berarti DY per D. DY-nya tadi ketemu negatif 2.622.000 dibagi D-nya determinan negatif 6. Berarti negatif 2.622.000 dibagi negatif 6 hasilnya ketemu 437.000. Ya. Kalau Z jatuh sini ya. Kalau Z berarti DZ per D. DZ-nya tadi ketemu negatif 1.068.000 dibagi negatif 6. Ya. D-nya kan negatif 6. Sehingga hasilnya negatif 1.068.000 bagi negatif 6 akan ketemu 178.000. Ya. Kemudian tulis jadi uangnya sampai tadi Desi Enggar Firda. Uang Desi kan tadi di misalkan X, berarti uang Desi berapa? 385.000
rupiah. Kemudian uang Enggar berapa? Uang Enggar Rp berapa? Y, yang Y-nya 437.000. Kemudian uang Firda ya, uang Firda. Ini titik koma ya, ini juga titik koma. Uang Firda berapa jumlahnya? Yang Z 178.000 ya. Sudah paham ya? Kalau tidak paham silakan video ini diputar kembali sampai menjadi paham. Maaf kalau ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.